Dalam beberapa tahun terakhir, segmen sportsbike bermesin 500cc alias setengah liter hadir sebagai alternatif baru bagi konsumen roda 2 global. Dan kelas setengah liter ini kini mulai diramaikan oleh kemunculan beberapa motor dari pabrikan kenamaan, seperti halnya Kawasaki yang merilis Ninja 500, kemudian ada Honda dengan New CBR 500R, ataupun Aprilia dengan RS 457 dan lain-lain. Namun tidak hanya pabrikan kenamaan asal Eropa maupun Jepang saja yang kini bermain di segmen ini, akan tetapi pabrikan roda 2 asal Cina pun juga ikut join meramaikan persaingan. Bahkan mereka tidak tanggung-tanggung karena sebagian dari motor Cina ini sudah dibekali dengan mesin 4 silinder inline. Nah, kira-kira sportsbike Cina apa saja yang bermain di segmen setengah liter ini, dan sekeren apakah motor-motor mereka? Oke, langsung saja kita bahas di sini. Di list kita yang pertama adalah Vogue RR500S. Pabrikan Cina yang merupakan anak perusahaan dari Longines sekaligus mitra dari BMW Motorrad ini dikabarkan tengah mengembangkan sportsbike 500cc terbaru mereka yang fotonya sudah beredar luas sejak bulan Desember 2024 lalu. Jika dilihat sekilas, tampilan muka motor ini bisa dibilang mirip seperti Kawasaki ZX-6R terbaru yang mempunyai ram air intake pada bagian tengah headlampnya. Namun yang lebih menarik dari motor ini adalah mesin yang digendongnya akan memakai 4 silinder inline berkubifikasi 475cc 6 speed dengan klaim tenaga mencapai 77,5 horsepower dan mampu digeber sampai kecepatan tertinggi di angka 220 km per jam. Sejauh ini pihak Vogue belum merilis secara resmi mengenai spesifikasi lengkap dan harga dari motor ini, namun yang jelas RR500S akan mengaplikasikan pengereman dengan kaliper Nissin, frame tipe tralis, speedometer TFT berwarna, serta bobotnya yang diklaim mencapai 192 kg. Kabarnya motor ini akan segera dirilis pada musim semi Cina yang berlangsung sekitar bulan April sampai bulan Mei 2025 mendatang. Di list kita yang kedua masih dari pabrikan Cina yang sama. Kali ini ada Vogue 525RR. Sportsbike setengah liter yang dirilis pada awal tahun 2024 ini menggendong mesin berkubifikasi 494cc 2 silinder yang basisnya diambil dari mesin Honda CBR 500R. Disinyalir perusahaan induk Vogue yaitu Longines mempunyai hubungan kerjasama dengan Honda sehingga mereka diperbolehkan memakai basis mesin CBR 500 ini. Namun, meskipun demikian, mesin CBR 500 ini telah mengalami beberapa perubahan, terutama pada ukuran bornya yang diperbesar, sehingga dari semula versi aslinya 471cc berubah menjadi 494cc. Alhasil, output tenaganya pun juga meningkat di angka 55 horsepower dan torsi puncaknya 50,5 Nm atau selisih lebih besar 8 horsepower dari Honda CBR 500. Dengan mesin tersebut, 525RR mampu berakselerasi 0-100 km per jam dalam waktu 4,1 detik dengan catatan top speed yang mampu mencapai 190 km per jam. Motor ini mempunyai tampilan lumayan keren dan dibekali fitur-fitur standar seperti halnya ABS, traction control, riding mode, kaliper buatan Brembo, speedometer TFT yang memuat bermacam informasi dan lain-lain. Namun salah satu fitur keren dari motor ini adalah fitur deteksi sudut kemiringan motor yang biasanya hanya bisa ditemui pada motor-motor kelas premium. Saat ini, Vogue 525RR telah dipasarkan di kawasan Asia dan juga Eropa, di mana untuk pasaran Eropa, motor ini dibanderol 5.527 euro atau jika dirupiahkan setara 92 jutaan. Di list kita yang ketiga adalah CF Moto 500 SR Foam. Brand roda 2 Cina yang sedang naik daun ini mempunyai produk jagoan di kelas setengah liter, yaitu CF Moto 500 SR Foam yang mengusung tampilan bergaya retro ala desain sportsbike era 90-an. Uniknya, bentuk bulat pada bagian muka ini merupakan sebuah lubang ram air intake yang dikelilingi lampu DRL. Styling desainnya ini bisa dibilang cukup unik dan berbeda dari sportsbike lain, apalagi knalpot motor ini juga mengadopsi gaya undertail yang sudah jarang sekali ditemui di sportsbike modern. Untuk segi permesinannya,
CF Moto 500 SR Foam mengusung mesin 4 silinder berkubikasi 499 cc yang diklaim mampu menghasilkan tenaga 77,7 horsepower di 11.500 rpm dan torsi puncak 49 Nm pada 10.000 rpm. Namun, jika dalam kecepatan tinggi ram air intake-nya sudah bekerja, tenaga mesin ini dapat meningkat di angka 81,8 horsepower. Menariknya, hanya dalam beberapa bulan setelah dirilis di negara asalnya Cina, motor ini diboyong masuk ke Indonesia oleh PT M-Force selaku ATPM, dan untuk harganya sendiri, motor ini dibanderol seharga 194 jutaan OTR Jabodetabek, yang mana harga tersebut jauh lebih murah dari ZX4R, yang dibanderol seharga 244 jutaan, dengan performa mesin yang tidak jauh berbeda. Nah, ngomongin soal fiturnya, CF Moto 500 SR Foam telah dibekali panel instrumen full TFT berwarna yang bisa terkoneksi dengan smartphone, lalu ada throttle by wire dengan 2 riding mode, assist slipper clutch, kemudian terdapat steering damper untuk handling yang stabil, lengkap dengan elektronik ABS, traction control, dan juga emergency stop sinyal atau ESS. Di list kita yang keempat, ada Zhangshui ZX500RR. Zhangshui Motorcycle merupakan merek baru yang didirikan oleh Zhangshui, di mana pendiri brand ini dulunya juga merupakan pendiri sekaligus CEO dari pabrikan Kofemoto yang memutuskan keluar dari perusahaan yang telah didirikannya akibat dari perbedaan visi dengan CEO Kofemoto lainnya. Zhangshui Motorcycle memulai debutnya di ajang pameran Chongqing Motorcycle Show 2024 dengan memamerkan sports bike setengah liter mereka yang dinamakan sebagai ZX500RR. Kemunculan motor ini sempat ramai di media sosial dan sempat dikira sebagai motor dari pabrikan Jepang mengingat tampilan mukanya yang identik dengan CBR600RR, sedangkan detail lainnya mempunyai kemiripan dengan motor Italia berkat adanya monoarm. Secara keseluruhan, ZX500RR ini mempunyai tampilan good looking, dan meskipun baru pertama kali tampil, motor ini terlihat seperti motor yang sudah siap diproduksi, alias bukan motor prototipe. Zhangshui Motorcycle memasuki kelas setengah liter ini dengan menyematkan mesin inline 4 silinder berkubikasi 470 cc yang diklaim mampu menghasilkan output tenaga 83 horsepower di 13.500 rpm dan torsi puncak 46 Nm pada 11.500 rpm. Dikombinasikan dengan bobot kering 168 kg dalam kondisi standar, motor ini dikatakan mampu berakselerasi 0-100 km per jam dalam waktu 3,4 detik, sedangkan kecepatan tertingginya mampu mencapai 240 km per jam. Sejauh ini pihak Zhangshui belum mengumumkan secara resmi kapan motor ini akan dirilis, namun kabarnya Zhangshui akan segera merilisnya, dan mereka juga akan memproduksi varian motor lain, termasuk motor adventure, naked bike, serta motor baru yang akan menggunakan mesin 3 silinder 820 cc. Di list kita yang kelima adalah Benelli Tornado 552RR. Tornado sendiri merupakan jajaran keluarga sport fairing Benelli, dan 552RR ini menjadi varian keempat seri Benelli Tornado yang dirilis pada tahun 2023 lalu. Jika dilihat pada bagian depannya, headlamp motor ini sekilas mirip dengan headlamp heksagonal kepunyaan Suzuki yang beberapa tahun terakhir banyak disematkan pada motor-motor terbaru mereka. Uniknya, headlamp heksagonal ini dikombinasikan dengan windshield yang menutupi sebagian muka depan, sehingga kombinasi ini menghasilkan gaya baru pada desain motor sport. Ngomongin soal mesinnya, Tornado 552RR dibekali mesin inline 2 silinder berkapasitas 549 cc DOHC yang diklaim mampu menghasilkan tenaga 60 horsepower di 8.500 rpm serta torsi puncak 55 Nm pada 6.000 rpm. Untuk segi suspensinya, motor ini mengandalkan upside down dari brand Italia yaitu Marzocchi, sedangkan pengeremannya dipercayakan pada kaliper buatan Brembo. Sementara itu, fitur-fitur yang diusungnya cukup standar, seperti halnya pengereman ABS, speedometer TFT yang sudah bisa connect smartphone, lampu full LED, serta riding mode yang terdiri dari 2 mode. Soal harganya, saat ini Benelli Tornado 552RR yang dijual di pasaran lokal Cina dibanderol seharga 32.800 yuan atau setara 69 jutaan.
Di list kita yang terakhir adalah KJ Motor GS550. Brand roda 2 yang kini tengah memasuki pasaran Indonesia ini telah melahirkan banyak varian model sepeda motor dalam beberapa tahun terakhir, dan salah satunya adalah KJ Motor GS550. Sportsbike yang mempunyai tampilan muka mirip Ducati Panigale V4 Bricot Swing Amononya ini dibekali mesin 2 silinder berkapasitas 554 cc yang basisnya sama seperti yang digunakan pada MV Agusta Lagi Explorer, karena kedua perusahaan ini dikatakan telah bekerja sama dalam pengembangan mesin berkapasitas setengah liter. Mesin GS550 tersebut diklaim mampu menghasilkan tenaga 57,2 horsepower pada putaran 8.500 rpm dan torsi maksimal di angka 55 Nm pada 6.000 rpm. GS550 telah mengadopsi fitur standar berupa speedometer TFT yang bisa connect smartphone, kunci keyless, lampu full LED, riding mode yang terdiri dari 2 mode, pengereman ABS, suspensi Kayaba, serta kaliper pengereman buatan Brembo. Di pasaran lokal Cina, KJ Motor GS550 dibanderol seharga 35.999 yuan atau jika dirupiahkan setara 76,7 jutaan. Nah, bagaimana pendapat teman-teman mengenai sportsbike setengah liter buatan pabrikan Cina ini? Oke, mungkin itu saja sedikit pembahasan kita di video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video Bang Rossi selanjutnya.